Bismillah. Baiklah. Ya, kau lai xi lian xi shou huan fei zhao. Ayo, lao ye ye. Tapi ngerti lek odol mah dirau. Ce yang zai dui le lah. Berita hari ini Mbak Bu Besti, 705 orang terjebak, 15 orang hilang. Infonya yang meninggal hari ini 10 orang Mbak Bu Besti. Ini ada orang dari luar negeri juga Mbak Bu Besti pada piknik. Soalnya kan di situ kan tempatnya indah banget. Taroko National Park itu kan bagus banget tempatnya. Jadi banyak turis ke sana. Kan Pucingju, Meikuanshi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Mbahku, Mbak Bu Besti, mosok cuci muka pakai odol jajan. Ditinggal nyiapin sarapan sama obat, lah malah cuci muka sama odol. Oke Mbak Bu Besti, mbahnya sekarang sudah istirahat ya toh. Ini pintunya tak tutup biar saya kalau bengok-bengok seperti ini tidak kedengeran sampai kamarnya beliau. Sekarang saya mau masak Mbak Bu Besti. Ini belum masak makan siang ya. Jadi saya itu mengayiti masak buat saya sendiri. Walaupun saya tidak puasa, saya itu siang tidak makan Mbak Bu Besti. Sungkan sama Pak Bos nanti ketahuan, loh kok kamu tidak puasa? Saya bingung mau menjelaskan gitu. Ini ada daun pisang tak jereng di ini apa ini? Alah, apa ini? Keran Mbak Bu Besti. Ini habis tak cuci ya, karena kemarin belinya ini kan di ler di aspal kayak gitu loh. Enggak di aspal deng, trotoar kayak gitu kan. Trotoarnya itu tidak dipenyoi orang. Terus sepatunya orang-orang itu kan kita tidak tahu ada teleknya atau tidak ya toh. Jadi untuk demi keamanan dan kesehatan dan kebersihan itu, ini tak cuci bersih Mbak Bu Besti. Terus ini tak jereng. Terus kemudian saya mau masak ini tahu. Ini tak beli kemarin di supermarket, harganya 29 NT atau 14.500. Tahu si tondil Mbak Bu Besti. Tahu si tondil tuh harganya 14.500. Kalau di Indonesia dapat seberapa? Di Jakarta harganya tahu seberapa, di Kalimantan berapa, di Sumatera berapa, di Jawa, di Indonesia bagian timur harganya berapa. Karena kalau di Jawa ini tuh murah sekali Mbak Bu Besti, tahu seperti ini paling sewunan Mbak Bu Besti. Terus kemudian mau tak masak ini sama jamur. Ini mau tak bikin pepes ya Mbak Bu Besti, makanya saya menjereng ini daun pisang. Terus ini bumbunya Mbak Bu Besti, ini ada daun salam, terus kemudian ini ada cabai, bawang baik, bawang jahat, sama kemiri. Kemirinya ajur seperti biasa, ini hasil nutuk leles ya Mbak Bu Besti. Di tempat saya kalau bikin pepes seperti ini tuh biasanya dikasih daun salam. Pokoknya perbotokan itu tuh bumbunya harus ada daun salamnya. Kebetulan kemarin pas libur kan ya dapat daun salam, jadi alhamdulillah. Hari ini cabenya saya cuman sedikit Mbak Bu Besti, nanti kalau pepes terlalu pedes ya ndak enak ya toh. Bismillahirrahmanirrahim, tak sokkan semua. Walah, kesuwen, ngene saja. Ini bawang jahatnya mau tak iris kecil-kecil ya Mbak Bu Besti, biar tidak lunyu. Ini tidak tak blender ya Mbak Bu Besti, karena cuman sedikit, nanti nyelilit di apa itu pisau blendernya ya toh, malah susah mengeluarkannya. Jadi tak ulek saja, walaupun ini nanti tangan saya teol dan rada-rada lunyu. Makanya ini bawang jahatnya tak iris tipis-tipis kayak gini biar gampang gitu loh nguleknya. Perih Mbak Besti. Oke, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah lembut Mbak Bu Besti.
banjir. Bismillah. Ini tahunya tak ulek lembut ya Mbak Bu Besti. Ada juga yang suka diulek kasar. Kalau saya sukanya diulek lembut, nanti dempel lagi kalau dikasih telur kayak gitu. Kayak lebih merata saja gitu loh bumbunya kalau diulek lembut seperti ini. Apalagi tahu Taiwan itu lembut sekali. Sudah kayak gini saja ya Mbak Bu Besti. Ini yang pinggir-pinggir tak kelompokkan di tengah kayak gini biar tidak merutuk. Nah, seperti ini. Ini jamurnya tak suwir-suwir gini ya Mbak Bu Besti, suwir kecil-kecil saja, tapi jangan sampai hancur, ya toh. Saya masak sudah kayak orang mainan ya Mbak Bu Besti. Semuanya pating cerentel, ini ada daun, terus ini ada kopi. Jan. Itu tuh biar enak gitu loh Mbak Bu Besti ngambilnya itu, biar tidak usah ribet. Soalnya kan tempatnya Pak Bos ini sembarang-barangnya itu terbatas Mbak Bu Besti. Jadi ya begitulah. Ini jamurnya mau tak alupi sebentar ya Mbak Bu Besti, biar tidak langu gitu loh. Biar daunnya layu, biar nanti kalau buat buntel-buntel itu tidak gampang sobek kayak gitu. Karena tidak ada matahari, mau di PP gitu, matahari ini ketutupan mendung. Wah, panas melocot. Aduh. Bismillah. Ini tidak direbus ya Mbak Bu Besti, cuman dialupi kayak gini aja terus langsung dientas. Garam tadi lupa belum dikasih garam Mbak Bu Besti. Bismillahirrahmanirrahim. Terus tak ratakan ya Mbak Bu Besti. Ini tadi sudah tak peras ya jamurnya. Harus diperas biar tidak kocor-kocor. Ini masaknya harus cepat soalnya keburu masak makan siang, terus keburu mbahnya kabur. Biasanya mbahnya itu kalau tidak bolak-balik diongak itu tahu-tahu hilang Mbak Bu Besti. Ya Allah, Jan. Bismillah. Ini bawahnya tak kasih daun salam ya Mbak Bu Besti, tak remet dulu biar keluar aromanya. Kayak gini. Terus bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini gede saenok-nok Mbak Bu Besti. Waduh, kurang ini daunnya nanti. Iya ya. Wes gini rapopo. Oke, jadinya tak buntel seperti ini. Duh, susah sekali ya Allah, tidak pernah buntel-buntel. Bismillahirrahmanirrahim. Moga tidak brojol. Ini airnya sudah pating cembong kayak gini Mbak Besti. Kebanyakan. Powo sekali. Bismillah. Wah, kayak gini terus baru ditambahi lagi. Jadi sini banyak powo-powo Mbak Besti. Soalnya daun pisangnya terbatas, jadi ya harus didadek-dadekkan ini. Lah kocor-kocor. Lah wes tidak bentuk blas ini. Genemane ya Allah, kayak aku bentuk serang lerang idul. Ya Allah, wes ben. Wah, robek. Jadi tak bungkusi kecil-kecil saja Mbak Bu Besti, kalau kegedean brojol.
Jadi 5 bungkus Mbak Bu Besti, lumayan. Ini tak potongi ya biar rapi gitu loh, biar tidak jelebreh. Sudah jadi Mbak Bu Besti, jadi 5, 1, 2, 3, 4, 5 loh. Ya toh, Masya Allah. Akhirnya Mbak Bu Besti selesai juga. Ini tadi tuh susah karena daunnya itu kekecilan gitu loh Mbak Bu Besti. Cari daun yang lebar itu ndak ada di sini. Ada nih ya daun saipat-ipat gitu. Makanya dibuat mincui, dibuat apa embunteli kayak gitu tuh brojol-brojol. Oke Mbak Bu Besti, sekarang saya mau ngurusin Simbah dulu ya. Akong Sefan. 不能了。对啊，我不是跟阿公说了吗？但是阿公都不要听我的话，就是挨打，对不对？挨打，挨打。好，吃饭。在这里吃饭还是在里面？在这里吼。哦。我先把坐一下，坐一下。坐在这里一下。好。对啊。再过去一点。来了。强。对啊。好。哦，太好了。Ini loh Mbak Bu Besti, delok ento batunya yang jatuh-jatuh ini kayak gini loh gedine. Kayak gini iki loh. Ini kalau nyebloki kepala orang ndak ya langsung dijemput sama malaikat maut. Oke Mbak Bu Besti, waktunya madang. Ini saya ngambil 2. Tadi saya ngambil beberapa untuk tak kasih no temanku ya. Kan jadinya 5. Yang 2 tak kasih no temanku. 2 orang. Terus ini saya ngambil 2, jadi di dalam tengko masih ada 1 buat besok Mbak Bu Besti. Ini nasinya nasi kulkasan ya Mbak Bu Besti, jadi bukan nasi baru, nasi beberapa hari yang lalu. Jadi saya itu kalau masak nasi itu beberapa hari sekali, nggak setiap hari masak nasi kayak gitu. Terus ngambil ya seperlunya, mau makan seberapa kayak gitu, terus dimasukin lagi dalam kulkas, terus ngangetinya di dalam microwave kayak gitu Mbak Bu Besti. Ini Masya Allah. Oh iya, tadi tuh jam maghrib ya, maghrib jam berapa, jam 6 berapa gitu loh, saya lupa tepatnya, jam 6 lebih berapa, tapi gempa lagi Mbak Bu Besti, dan lumayan kenceng, 5,4 skala Richter.
Sampai sekarang itu gempanya masih terus tadi tuh ditanyain sama Pak Bos, kalau di Indonesia kalau seumpamanya ada gempa itu kamu bagaimana cara berlindungnya kayak gitu. Saya bilang kalau di Indonesia itu rata-rata rumah itu cuman satu lantai, ya ada yang dua lantai, cuman sangat jarang sekali kayak gitu waktu saya di Indonesia loh ya. Terus kalau ada gempa yang gede kayak gitu, itu tuh kita langsung lari keluar ke daerah yang lapang, yang jauh dari gedung, maksudnya jauh dari bangunan, yang jauh dari pohon. Jadi kalau seumpamanya amit-amit jabang bayi, naudzubillah min dzalik, kalau ada risiko bangunan roboh atau pohon roboh itu kita meminimalisir kayak gitu, meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan kayak gitu Mbak Bu Besti. Saya menjelaskan seperti itu ke Pak Bos. Terus Pak Bos bilang kalau di Taiwan kan susah nyari tanah lapang. Kalau di Taipei loh ya, kalau di Taiwan daerah lain ya masih ada sih. Cuman kalau di Taipei itu susah sekali nyari tanah lapang. Jadi kalau seumpamanya ada gempa kayak gini, kalau di lantai atas tidak boleh turun Mbak Bu Besti. Kalau bisa malah naik ke lantai atasnya lagi, ke lantai atasnya lagi, ke lantai atasnya lagi. Syukur-syukur ke lantai yang paling tinggi kayak gitu. Kenapa? Karena kalau roboh itu biasanya yang roboh itu lantai dasar Mbak Bu Besti. Lantai 1 kayak gitu loh. Kalau kita lari ke bawah, kita turun ke bawah, nyampe bawah bangunannya roboh, amblek, kita kebruan gitu kayak gitu. Jadi kalau seumpamanya gempa gede gitu, kalau kita ada di lantai atas, larinya malah naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas kayak gitu. Dulu tuh logikaku nggak nyampe ke situ Mbak Bu Besti, waktu dijelaskan di majikan saya yang sebelumnya itu dijelasin seperti itu, logika saya nggak nyampe. Tapi begitu tahu kalau ada gempa di Taiwan itu ternyata kalau bangunan roboh itu seperti itu bentuknya, setiap kali ada bangunan roboh itu seperti itu bentuknya, oh saya jadi berpikir ternyata yang diomongin Pak Bos itu bener harus lari ke atas kayak gitu Mbak Bu Besti. Terus tadi sama Pak Bos dibilangin kalau Simba kan ya nggak bisa lari ya Mbak Bu Besti, dan mau diseret, mau digotong sama kursi roda, lai puji, waktunya sudah tidak nutut gitu. Jadi kalau seumpamanya terjadi gempa lagi, ya kita harus diamankan kepalanya gitu loh. Kalau seumpamanya berada di ruang TV gitu, mbahnya itu digeret ke kamar mandi, karena ya yang paling sempit itu tuh kayak ya, yang paling sempit itu resiko ambruknya itu ambruk tembok-tembok kanan kirinya itu lebih kecil. Terus kalau ada apa-apa itu deket dengan air, kayak misalnya amit amit yang baik naudzubillah min dzalik, ini cuman sebagai kayak ya jaga-jaga ya Mbak Bu Besti, ya tidak berharap seperti itu, tapi buat jaga-jaga, jadi untuk meminimalisir keadaan terburuk kayak gitu. Kalau seumpamanya rumahnya roboh, kita itu masih dekat dengan air, kayak misalnya bantuan belum datang kayak gitu, kita setidaknya itu masih bisa minum kayak gitu walaupun tidak ada makanan, daripada kalau di tempat yang lain itu jauh dari air, jauh dari makanan, malah resiko dehidrasinya itu lebih tinggi. Seperti itu penjelasan dari Pak Bos. Jadi ini untuk kalau keadaan yang sudah sangat terdesak kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Tapi yo amit-amit jauh bayi, naudzubillah min dzalik. Semoga kita semua dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Wes Mbak Bu Besti, saya madang dulu. Ini gempa di mana-mana Jan. Dunia ini wis tuwek Mbak Bu Besti. Berdoa dulu biar makanya tidak direwangi setan gitu. Berdoa dimulai bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mari madang Mbak Bu Besti. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Wah. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang garam dikit Mbak Besti.
Alhamdulillah, kenyang pol Mbak Bu Besti. Ini kalau disandingkan dengan sayur bening atau sayur asem, wah tambah mantap sekali Mbak Bu Besti. Jan, tapi tidak ada sambal itu kayak kurang gimana gitu.